Batik dong kak, blazer mulu. Nggak bosan apa? Kan kalau pakai batik lebih rapi, cantik, berwibawa pula. Ya ampun Rey, gaul dikit dong. Dasar anak bahasa. Maksud kakak? Iya kakak tahu kamu masih di jurusan bahasa Indonesia, tapi bukan berarti kamu harus yang berbau Indonesia terus. Cobalah Rey, gaul dikit, pakai Korean style ke, Harajuku style ke, masa batik terus, ih norak banget, hahaha. Reina tidak pakai batik setiap hari kak, tapi yang penting dalam 1 minggu Reina memakai batik. Kan cinta warisan kebudayaan Indonesia. Ya ampun Rey, sekali buat kakak juga memakai batik, tidak keren aura kakak juga tidak terpancar. Loh, siapa bilang? Justru itu aura kasih bakal kalah sama kakak. Aura kasih yang bodinya gak nahan itu Rey. Ih kakak, makanya dengarkan dulu penjelasan Reina. Ya Reina Oktora, apa? Jadi, aura orang yang memiliki jiwa nasionalisme yang bakal kakak dapat. Menggunakan batik kan sama saja dengan mempertahankan kebudayaan Indonesia. Membela negara dan kebudayaan itu merupakan salah satu unsur identitas nasional negara kita. Jika identitas nasional kita dipertahankan, sama saja dengan mencintai dan menghargai tanah air kita, Kak. Itu loh yang biasa disebut nasionalisme. Kakak juga tahu Rey. Ya kakak ini guru walaupun masih guru SD. Kenapa kamu jadi menggurui kakak? Siapa yang menggurui Kak Rara? Aku hanya memberi pendapat beserta penjelasannya. Di kelas bahasa, seperti itu jika ada diskusi, Kak. Kebebasan berpendapat kan sama saja dengan menegakkan demokrasi. Betul sekali adikku sayang, ada pada pasal 28E ayat 3. Bunyinya, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Terus, nanti kakak menyadari bahwa nasionalisme itu tumbuh di setiap jiwa warga negara Indonesia. Apalagi kita sebagai mahasiswa harus sudah memiliki kepribadian yang mantap, berpikir kritis, bersikap rasional, berpandangan luas, mewujudkan nilai-nilai Pancasila, rasa kebanggaan dan cinta tanah air. Mahasiswi itu harus bersikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara, Kak. Jadi, semangat nasionalismenya itu harus benar-benar tumbuh saat ini. Aku yakin kakak lebih mengerti daripada aku. ya terserah kamu Rey, menghargai pendapat berbeda juga sama saja menegakkan demokrasi. Jadi silakan kamu bicara apa. Ih Kak Rara, jangan terserah dong. Aku kan hanya manusia biasa. Sebagai warga negara yang baik, aku hanya bisa menunjukkan ini. Karena aku tidak bisa melakukan lebih. Tapi semua kan berawal dari hal yang kecil. Iya, aku mengerti. Tapi sekarang batik lagi kalah saing dengan mode yang lagi ngetren. Apalagi sekarang lagi marak-maraknya Korean style. Namanya juga Indonesia, kalau sudah diambil orang baru kocar-kacir. Terus marah-marah deh. Nah, makanya kakak harus mempertahankannya. Jangan sampai diambil orang. Ya udah oke, kakak akan pakai batik. Sekarang kakak juga mau pergi ke acara ulang tahun temen kakak. Kamu ikut nggak? Nah, gitu dong Kak, pakai batik. Yaudah iya aku ikut. Yaudah buruan sana siap-siap. Kakak juga mau buruan siap-siap nih, udah telat. Ya Kak. Rara, apa kabar? Baik sob, happy birthday ya. Iya, makasih, thank you ya. Sini masuk. Iya. Iya. Dia siapa, Ra? Oh ya kenalin ini adik gue. Hai Kak, memangnya ada yang salah dari pakaian Kak Rara? Yang penting menggunakan pakaian kan? Iya, Raina. Kenal cewek modis, keren. Apalagi kalau pakai blazer. Lagi pada nempelin dia semua. Lah sekarang nggak ada satupun kan? Maksud Kak Raya apa? Ada yang salah dengan batik? Memangnya dengan memakai pakaian Harajuku style yang kakak suka itu akan terlihat lebih bagus? Harajuku yang keren itu memang beli di Jepang, Ray. Di Indonesia mana ada kostum yang the best seperti Harajuku. Kamu jangan sembarangan bilang aku penjajah dong, Ray. Cintailah produk dalam negeri, Kak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Reina, Tapi tetap saja buatan luar negeri ini pasti lebih keren. Adik cantik. Indonesia juga lebih bisa menghasilkan produk terbaik dibanding produk penjajah. Asalkan warganya mau berusaha dan memiliki tekad untuk memberikan yang terbaik. Dan memiliki semangat unggul dalam berbagai hal. Asal kakak tahu,
Warga Indonesia pandai dan cerdas. Indonesia memiliki banyak kekayaan, seperti kekayaan alam, budaya, dan bahasa. Tapi inilah warga negara kita yang tidak memiliki semangat cinta tanah air. Tanpa mereka sadari, mereka menjajah negeri sendiri dan membanggakan bahasa asing dan membanggakan produk asing, serta melupakan warisan kebudayaan dari nenek moyang kita, yaitu batik ini. Tetap bela negara kita, Kak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Reina, cukup. Reina, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Rara, ternyata kamu sudah terpengaruh virus norak adikmu itu ya. Kamu mendapatkan peringkat pertama cewek tercupu di pestaku ini. Untung saja pestaku ini sudah selesai. Kalau tidak, kamu akan malu. Cukup Raya, terima kasih atas pujiannya. Ayo kita pulang. Kakak, mengapa menarik tanahku? Sakit tahu. Cukup Reina. Tingkah laku kamu makin membuat aku malah terpojokan oleh Raya dan lebih memalukan daripada apa yang aku bayangkan. Kakak menyesal bawa kamu dan menuruti apa mau kamu untuk menggunakan batik. Sebagai mahasiswa yang telah dididik dengan baik, harusnya kakak membela apa yang kakak gunakan ini. Harusnya kakak membela dan mempertahankan identitas nasional kita. Batik ini merupakan warisan dari nenek moyang kita yang mesti kita jaga dan kita pertahankan, Kak. Sebagai mahasiswa yang hanya memiliki peranan kecil dan seharusnya kakak membawakan pengaruhnya yang besar. Hanya ini yang bisa kita lakukan, mempertahankan bahasa dan budaya yang kita miliki. Jangan sampai diambil lagi sama negara tetangga kita yang kekurangan itu. Sudah Reina, lagi-lagi kau mengguruiku. Aku cukup tahu dengan tugasku sebagai WNI. Saat ini aku sedang belajar untuk menumbuhkan semangat dalam mewujudkan cita-cita nasional yang terdapat dalam UUD. Tapi itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh waktu dan proses, butuh praktik, bukan hanya omongan saja. Tapi selama ini, aku tidak melihat kakak melakukan apapun. Kamu tidak tahu apa-apa tentang diriku, Reina. Lebih baik kau sekarang belajar bagaimana menjadi pendidik yang menarik, perhatian peserta didik. Jangan hanya berbicara padaku, jangan hanya berbicara dengan nada emosi. Hargai perbedaan, jaga bahasa sebagai cermin diri kita. Semua manusia tak sama, tak perlu kau paksa. Akan ada saatnya mereka menyadari setelah kau berani berbicara di hadapan publik tentang pentingnya nasionalisme. Enaknya, Kak? Kenapa sepi sekali ya, Mah? Iya ya, Pak. Tumben sekali kakak beradik ini tidak ada suaranya. Rara, kau apakan adikmu itu? Tanyakan saja sendiri padanya, Pak. Reina, kamu kenapa sayang? Kak Rara, menyebalkan, Ma. Aku cukup tahu dengan kelemahanku yang tidak bisa menyampaikan pikiranku kepada orang lain. Aku tahu sampai sekarang aku masih belum bisa menarik perhatian peserta didik walaupun aku anak bahasa yang pandai merangkai kata-kata. Tapi, mengapa Kak Rara selalu menyindirku, Ma? Oh, seperti itu. Kamu bilang kebebasan berpendapat adalah hak setiap orang. Mengapa hanya bisa memberikan pendapat atau masukan kepadaku saja? Kawanmu di kampus banyak. Gurui saja mereka. Ajak mereka menggunakan batik dan orasikan tentang pentingnya nasionalisme bagi para mahasiswa. Mampu tidak? Reina, sudah. Mama dan Papa bukan tanpa alasan menginginkan kalian masuk ke jurusan PKN dan bahasa. Mama dan Papa hanya ingin anak-anak Mama menjadi pendidik yang baik bagi anak didiknya, menjadikan anak didiknya memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, mempertahankan budaya yang kita miliki, mencintai produk dalam negeri, dan sebagainya, yang terutama membela negara kita. Harapan Mama, Reina, semoga kamu bisa mengajarkan bahasa yang baik pada anak didikmu itu kelak. Lebih-lebih jika kamu mampu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang disepakati oleh semua negara. Mengerti kau, Nak? Iya, Ma. Tuh dengar Mama bilang, Rey, itu tanggung jawabmu. Dan tentunya ada juga tanggung jawabmu, Rara. Untuk kamu, Rara, Mama, dan Papa ingin kamu membenahi sistem politik di Indonesia pada generasi baru yang dihasilkan olehmu. Ajari anak didikmu itu untuk memiliki semangat nasionalisme yang tinggi selagi mereka masih muda, agar dewasa kelak mereka akan berpikir sebagai WNI yang baik. Mereka harus bertanggung jawab. Memang tidak mudah melakukan
itu semua, tapi marilah kita coba dari hal yang kecil dulu, Rara. Itu juga tanggung jawabmu, Kak. Nah, anggap saja diri kita sebagai sebuah negara yang harus berdiri kokoh. Kita memiliki Pancasila, bukan? Pancasila sebagai dasar negara dan jati negara kita, nak. Selain itu, Pancasila juga sebagai identitas nasional atau jati diri bangsa, kan? Unsur identitas nasional itu terdiri dari apa saja, hayo Rara? Suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa, Ma. Cerdas anak mama. Kita memiliki 2 tangan dan 2 kaki, bukan? Kita jadikan keduanya itu bermanfaat untuk kalian berdiri kokoh. Kedua kaki itu dapat diibaratkan suku bangsa dan bahasa. Kita dapat berdiri akibat adanya suku bangsa dan berbagai macam etnis yang ada di Indonesia. Bahasa yang kita miliki dapat menjadi landasan kita untuk berdiri dan berkomunikasi satu dan lainnya. Kemudian, tangan ini diperuntukkan untuk menjaga kebudayaan dan agama. Walaupun kita memiliki agama yang beragam, tetapi kita tetap menjaga perbedaan itu. Walaupun berbeda, yang penting memiliki tujuan yang sama. Iya, Ma. Dan salah satu bentuk untuk menjaga kebudayaan yaitu mempertahankan warisan kebudayaan yang kita miliki, kan, Ma? Betul sayang, itu salah satunya. Iya, Ma, Rara dan Raina pasti akan berusaha untuk mewujudkan keinginan Mama. Rara dan Raina akan menjadi manusia yang diharapkan dan dicita-citakan. Me, 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 only me, 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 sexy me.